11. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yakni A. Sentralisasi dan desentralisasi, B. Sentralisasi dan otonom, C. Kota dan daerah, D. Terpusat dan tersebar, E. Moneter dan fiskal. Jawabannya yaitu A. Sentralisasi dan desentralisasi. 12. Dalam negara kesatuan, siapa yang memegang wewenang tertinggi dalam seluruh aspek pemerintahan? A. Pemerintah, B. Pemerintah pusat, C. Pemerintah daerah, D. Seluruh negara, E. Dewan Tinggi. Jawabannya yaitu B. Pemerintah pusat. 13. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional agar kebinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa. Maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu A. Membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda, B. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, C. Mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain, D. Membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, E. Menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Jawabannya yaitu B. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. 14. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dan dihormati, sebab bangsa Indonesia merasa dirinya A. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, B. Dapat hidup sendiri, C. Mampu memenuhi kebutuhannya, D. Paling tinggi derajatnya, E. Memerlukan bantuan. Jawabannya yaitu A. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 15. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman, B. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing, C. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal, D. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan, E. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah. Jawabannya yaitu A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. 16. Batasan pencalonan presiden dan wakil presiden sebanyak 2 kali masa jabatan diatur dalam UUD 1945 pada amandemen yang keberapa? A. Amandemen keempat, B. Amandemen ketiga, C. Amandemen kedua, D. Amandemen pertama, E. Amandemen ketiga pasal 7A. Jawabannya yaitu D. Amandemen pertama. 17. Dalam pembukaan UUD 1945, pernyataan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat terdapat pada alinea keberapa? A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat, E. Alinea kelima. Jawabannya yaitu D. Alinea keempat. 18. Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam UUD 1945, yaitu pada A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D.
UUD 1945 pasal 1. UUD 1945 pasal 2. Jawabannya yaitu C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 19. Pancasila lahir dari cerminan keadaan rakyat bangsa Indonesia pada saat itu, sehingga Pancasila disebut juga sebagai A. Pemersatu bangsa, B. Menyatukan yang berbeda, C. Budaya lokal rakyat Indonesia, D. Falsafah hidup rakyat Indonesia. Jawaban B dan C benar. Jawabannya yaitu D. Falsafah hidup rakyat Indonesia. 20. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang hidup saling berdampingan satu sama lain. Untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan sebagai bangsa, maka mengamalkan A. Undang-undang kemanusiaan, B. Perjanjian antara ormas, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Sila Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jawabannya yaitu D. Sila Pancasila.